biar pergerakan kertas itu bukan karena kipas. Iya, betul. Nah ini ada apa? Ini kaitan dengan limpatik, Bu. Limpatik. Ah, Ibu ada masalah dengan limpatik. Limpatik itu apa? Lipatan-lipatan tubuh di bagian leher, ketiak, lipatan tangan gini, terus juga selangkangan sama kaki belakang. Nah, bagian titik-titik itu bagian titik pembakaran racun. Makanya pas Ibu lihat gini, yang kiri getarnya banget nih. Kelihatan banget bedanya kan? Beda, sini enggak. Kan kayak unik, Bu. Jadi Ibu kayak mainan tuh, yang satu gerak satu enggak. Yang seimbang ya. Nih ya, contoh aja. Ini gerak, ini enggak. Gitu. Jadi ini untuk melihat saja masalah dengan limpatik. Jadi bukan karena kipas, bukan apa. Jadi saya coba memastikan aja ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting tahu karena nanti penanganannya bagaimana. Karena titik limpatik itu kalau dia tidak ada penanganan segera khusus, karena titik limpatik itu titik pembakaran racun, Bu. Toksik tubuh kita. Kalau tidak dibakar maka akan menjadikan menumpuk. Nah, penumpukan itu malah nanti menjadikan imunitas menurun, melemah dan sebagainya seperti itu. Ya. Sekali lagi, telapak tangan lagi. Kalau yang mau dengerin ke sini sebenarnya boleh sih, nggak apa-apa. Mbak Rini, deketin. Dengerin sini aku, enggak biar duduk sebelah sini. Kalau ibu-ibunya apalagi deket sini juga nggak apa-apa. Kalau saya pemeriksaannya, kalau pemeriksaan nanti sifatnya ada yang privasi, pasti akan saya saya keep. Ya, bukan hampir sama, minimal siapa tahu dari nanti ada ilmu yang bisa kita dapatkan dari satu kasus kesehatan kita atau orang lain, penambahan ilmu. Jadi karena kalau enggak kan nggak tahu ya, jadi ini penambahan aja. Tapi kalau memang nanti ternyata dari hasil pemeriksaan saya, kan saya dengan nanti telapak tangan, terus nadi, terus lidah, terus mata, baru kita cek darah dari sini. Jadi darahnya ada penyakit apa tuh ketahuan semua. Makanya kita kelihatan, bahkan ada non medis pun nanti ketahuan dari layar ini, Bu, dari darah yang kita tes. Makanya untuk memastikan, bahkan kalau dari darah ini luar biasa. Selama ini kan kita sakit hanya cek darah doang, itu pun keluar angka. Tapi kita nggak tahu dan nggak bisa ngelihat. Kalau nanti sini langsung lihat ada apa. Apakah ada pengentalan, penyumbatan, bakteri, virus, ataupun ada non medisnya dan sebagainya. Tingkatannya berapa, nanti ada warna-warna yang beda. Ada warna putih, terus juga hitam, biru, ungu, oranye. Jadi tingkatan penyakit yang ini masih gejala atau memang sudah atau tinggal brek-nya gitu loh. Itu nanti ketahuan dari sini. Makanya tadi contoh tadi ya. Coba Ibu tadi kan coba angkat tangannya ini ya. Coba bisa lihat. Ini kelihatan dari limpatiknya. Yang satu dia gerak. Yang satu enggak. Bukan magic ya, Bu. Karena ada masalah dengan limpatik. Iya, saya suka dibilang belum sarapan kalau pagi gerak-gerak. Ini kan sini enggak kan? Saya ini geremet. Nanti Ibu, nanti satu-satu. Jadi Ibu dengerin aja ya, dengerin aja. Nanti kalau ada kesamaan minimal nanti udah paham. Karena gini, kita paham dengan kondisi tubuh kita, kesehatan kita, berobat kemanapun kalau kita lebih paham lagi, itu akan lebih cepat proses kesembuhannya. Kenapa? Rukun kesembuhan itu ada 4. Keyakinan 50%, emosional, keinginan sembuh itu 20%, mental keberanian 20%, fisik atau obat itu hanya 10%. Rukun itu nggak boleh kurang dari salah satu. Nah, makanya saya suruh mendengarkan itu bagi menaikkan rasa spiritual. Nambah yakin, oh seperti ini, oh seperti ini. Karena nggak ada pengobatan di luar sana. Paling Ibu kalau berobat ke manapun, ke rumah sakit yang ngantrinya yang lama, ketemu dokter paling 5 menit, itu pun tanya nggak menjawab. Yang penting obatnya dihabisin. Kalau habis nggak sembuh, balik lagi kan gitu. Tapi kalau saya selalu pengobatan itu bukan masalah orang hanya masuk obat. Enggak. Beli obat gampang, paketin juga nyampe 5 menit. Tapi orang tuh pulang dari tempat saya berobat, dia tahu, oh aku tuh butuh makanan apa, butuh sayur apa, kehidupan saya harus bagaimana. Sehingga apa? Akan menjaga kesehatan kita jangka panjang. Makanya kayak kemarin ini meriksa ini satu pasien aja, kemarin orang kanker payudara, Bu. Ya kemarin seharian sampai malam. Ya orang Bekasi juga, Bantar Gebang, kanker payudara tapi langsung sebelah kanan. Ingat materi saya, kalau kanker payudara sebelah kiri berarti ada banyak undang-undang yang tidak tersampaikan. Ini langsung kanan, Bu. Berarti apa? Level kalau kanker pada kanan itu berarti dendam. Saya bilang, Ibu ada dendam dengan siapa? Langsung keluar semuanya. Dia dendam dengan suami pertamanya dulu. Kenapa dendam? Ya terlepas kekerasan dan sebagainya. Tapi bukan itu. Jadi dalam kondisi dia mempunyai anak kecil 3, itu disuruh pergi sama suaminya dalam keadaan telanjang bulat diseret ke jalan. Disitulah bukan masalah nggak terima. Secara fitrahnya itu bukan karakter laki-laki, bukan karakter manusia. Kalau hanya ngusir pakai baju tidak apa-apa, Bu. Itu dilepas semua bajunya diseret ke jalan.
sudah bawa anaknya pergi gitu loh. Ini kan bukan layaknya laki-laki, bukan layaknya wanita, apa layaknya manusia. Nggak ada fitrahnya. Sehingga apa? Dia pun pisah, sekarang udah pada keluarga semuanya. Tapi dendam ini selalu terbawa. Ya siapa yang enggak, Bu? Mungkin kalau hanya dipukul kekerasan mungkin sakit ya, ada mungkin ya. Tapi kan wanita lebih kerasa, Bu. Laki-laki nggak punya rasa, wanita lebih ke perasaan. Akhirnya apa? Dendam itu ke bawah, Bu. Efek dendam terus, jadilah kanker. Sekarang udah sampai di kemo, sampai muntah-muntah darah. Sekarang sampai menyebar ke kepala, semuanya kaku. Sebenarnya penyakit itu semua ada sel kanker. Semua manusia ada. Tergantung kita. Mau kita tenangkan atau mau kita aktifkan. Nah, kanker itu kalau mau kita tenangkan dengan cara apa? Pemahaman. Lebih prasangka baik. Jadi kita tidak suudzon, selalu happy, selalu bahagia. Tapi kalau dia sedih, dendam, sakit hati, itu makanan kanker. Makanya kankernya langsung mengganas. Itu. Jadi dalam pemeriksaan saya, biar orang tuh pulang itu bukan hanya membawa obat, tapi juga dia juga tenang, damai menghadapi setiap kenyataan yang ada itu. Dia tenang, nggak terbawa lagi. Wah, kalau ingat nama suaminya dulu langsung emosi mau muncah gitu kan. Itu harus dibersihkan, Bu. Itu kan hati. Penyakit hati itu banyak, sekitar kita tuh banyak banget. Cuman kan kita harus memahami dulu konsepnya ya. Ibu juga sama. Saya sekali lagi mohon maaf ya, nanti kalau ada sifatnya privasi itu langsung sakit, paling saya hubungi nanti berdua, kalau enggak yang lain keluar. Tapi kalau selama enggak ada, buat pembelajaran kita semua. Selama diagnosanya ya. Jadi nggak ada yang, waduh nanti aku diliatin, jangan-jangan urusan privasi, enggak. Selama privasi saya nggak akan sampaikan. Tapi kalau selama untuk pembelajaran sifatnya umum, ya enggak apa-apalah. Insya Allah ada ladang pahala kalau kita bisa yang lain gitu ya. Pak, kalau bocah bandel bisa diobati? Bisa, nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya, Bu. Semua penyakit ada obatnya. Tidak ada anak yang bandel, Bu. Orang tuanya aja yang terlalu diem. Melihat sesuatu yang bergerak aktif lebih daripada kita, seolah-olah beda. Nah, pembeda itu seolah-olah sakit, padahal enggak. Anak diem, orang tuanya sedih. Anak hanya akan diem kalau ngapain? Sakit. Bandelnya itu ini Pak kayak... Nanti aja pas jatah Ibu ya. Ini lagi ini ke saya, Bu. Kita diam, Bu. Lihatin aja ya, Bu. Biar satu-satu, Bu ya. Dulu ini. Oke ya. Oke ya, ini dari jantung sebenarnya bagus ya. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun dari sini ada warna biru ini, saya bilang tadi, Ibu di bagian belikat itu sakitnya luar biasa, kayak sakit, kayak ketusuk di bagian belakang nih. Iya, memang suka sakit. Ya, nah ini masalah di sini. Sakit, Pak. Terus ini dari usus halusnya dia bagus. Ya, ini selaput jantungnya juga bagus, lurus. Imunitas tubuhnya juga bagus. Nah, cuman tulang belakangnya. Kenapa bisa lihat dari mana? Ini, coba Ibu tahu nggak? Taruh di meja aja, relax. Nah, ini jaraknya sama, nggak beda jauh, Bu. Artinya tidak ada perubahan. Tapi ini dia sudah menjauh dengan sendirinya. Jari kelingking menjauh dari jari manis, itu artinya ada masalah dengan tulang belakang. Di mana? Nah, ini ada cekokan ini, berarti apa? Bagian pinggang Ibu. Oh iya. Ya seringnya apa? Bukan sakit, Bu, tapi ngilu. Beda ya, kalau sakit sama ngilu itu beda. Kalau sakit itu titiknya jelas, kalau ngilu nggak jelas. Sakitnya ada tapi dipencet, ditekan nggak jelas di mana. Kenapa? Nah, nanti kita perbaiki yang lainnya ya. Baik, Pak. Fatty liver bagus, tidak ada masalah dengan fatty livernya ya. Terus juga ginjalnya juga bagus. Alhamdulillah. Ya. Terus juga apa? Toksiknya juga sedikit. Jadi warna hitam di sela-sela jari ruas ini bagus, nggak ada masalah. Ya. Ini jari yang kiri. Nah, ini jari yang kanan. Jari yang kanan ini kalau ini nggak ada urat biru sama sekali, berarti secara paru-parunya bagus. Ya, tipikalnya Ibu nggak boleh menyimpan-nyimpan, nggak ada. Nah, tapi mohon maaf, ini ada di bagian usus besar bagus, tapi lihat ada urat biru. Nah, urat biru di bagian atas berarti apa? Ibu sering begah di bagian ulu hati sini. Seringnya merasa penuh, begah. Jadi makan sedikit kadang sudah terasa kenyang. Ya, itu faktornya angin, ya. Kalau paru-paru oke, bagus semuanya. Oksigen ke otak kanan bagus, otak kiri juga bagus, ya. Usus besar bagus, lebat daun, imunitas tulang belakang. Ini beda ya. Iya, Pak. Nah, oke, boleh dibalik jarinya. Oke. Hormonnya oke. Oke. Boleh kancing bajunya ditarikin ke lengan dikit mundur. Oke. Oke, cukup aja, cukup untuk di sebagian lengan aja. Sikunya taruh di meja, siku lemesin taruh. Nah, biasa yang narik ya. Jantungnya kuat, cepat, bagus. Livernya, paru-parunya juga bagus.
ginjalnya juga bagus. Kayak lidahnya Bu. Nah, asam lambungnya kayak bagus, liver, limpa, ginjal bagus. Kata kok ke atas. Nah, ini agak berat ini Bu. Bagian titik jantungnya Bu agak terasa berat. Jadi Ibu sering yang Ibu rasakan itu kayak kadang cemas, was-was, khawatir, teratapan, kagetan, ya. Itu yang Ibu sering rasakan. Dan apa? Ibu tuh seringnya apa? Mudah ngantuk tapi sulit tidur. Betul. Ibu ikut ngaji aja, duduk sebentar udah pengennya. Tapi Bisa kalau tidur pulang, aja, ya. Tapi kalau di rumah susah. ya, itu ada masalah tanda di jantung. Tapi saya tidak vonis jantung. Tadi ada penyumbatan. Jadi bukan jantungnya, karena jantung itu mesin. Iya Pak. Pompa. Tugas pompa itu apa Bu? Dorong. Dorong. Nah kayak kita di rumah kan ada pompa air. Iya. Tugas dia hanya mendorong Bu. Masalah peralonmu itu ada yang mampet, mau ada yang enggak peduli. Pokoknya tugas pompa itu dorong terus. Nah itu tugas jantung juga gitu. Jadi kalau Ibu kayak gini, itu kalau seandainya Ibu periksa ke rumah sakit, pasti larinya ke dokter jantung. Astagfirullah, jangan Pak. Arahannya ke situ, Iya, karena arahnya ke situ. hampir ya tanda titik nyeri di sini, apa kayak nyeri di belakang, tembus sampai tembus belakang, itu tanda-tanda permasalahan dengan jantung. Tapi kalau saya tidak mengatakan itu, karena jantungnya bagus, tapi ada penyebabnya apa? Nanti kita tes dari darahnya. Jadi nggak perlu panik, nggak usah. Karena sini saya nggak perlu. Kenapa? Kenapa? Bu? Dari kemarin Kepikiran. udah kepikiran aja. Loh, kalau mikir bagus berarti hidup. Karena tanda orang hidup itu mikir. Orang hidup nggak mikir ngapain Bu? Iya, mati. Hidup tapi nggak mikir siapa? Orang gila. Orang gila lah ya. Kalau Ibu mikir bagus. Oke, sekarang maaf agak maju. Ibu ngeliat jidat saya untuk ngeliat matanya, baru nanti saya jelaskan. Iya. Oh. Oke. Oke, saya jelasin ya. Dari telapak tangan, kurang ini ya. Apa? Jantungnya bagus, fatty livernya juga bagus, ginjalnya juga bagus, imunitas tubuh bagus, usus halus bagus, oksigen ke otak kanan dan otak kirinya juga bagus, ya. Terus juga imunitas tubuh bagus, tulang belakangnya ini yang tanda tanya. Ya, tanda tanya ini bukan berarti langsung ada vonis, tidak. Kita cek yang lainnya lagi. Terus juga untuk hormonnya juga bagus, angin tubuhnya juga bagus. Tapi di bagian ulu hati tadi, ini angin di bagian ulu hati. Nanti kita cek lagi. Terus dari nadinya, jantung Ibu bagus, kencang, kuat, cepat. Livernya bagus, paru-paru bagus, ginjalnya juga bagus. Nah, dari lidahnya, jantungnya ini yang tanda tanya. Tapi saya sekali lagi tidak vonis jantung. Nah, kaitan jantung itu kaitan dengan darah. Darahnya kenapa? Bisa jadi pengentalan, atau penyumbatan, atau kebanyakan angin, atau kekurangan oksigen. Nah, untuk ini menentukan nanti itu dengan dicek darahnya, langsung lihat langsung. Ya mana sih di antara 4 ini yang meyakinkan yang mana gitu ya. Nah, jadi jantung. Dari livernya bagus, ginjalnya juga bagus banget, asam lambung juga bagus, limbahnya juga bagus. Dari telapak tangan, nadi, dan lidah, akurasi diagnosis ini adalah 70%. Dari 70% ini bisa jadi diagnosis saya ini bisa jadi ada benarnya, bisa jadi kurang benarnya. Karena apa? Sifatnya bisa berubah. Ya, karena apa? Kayak kita di rumah sakit juga sama. Untuk menentukan suatu penyakit tidak bisa langsung vonis. Tapi apa? Begitu banyak analisa, pemeriksaan, cek darah, lab, terus nanti MRI, terus juga istilahnya scan, terus juga nanti juga endoskopi dan sebagainya. Itu bagian analisa untuk menentukan ini sebenarnya masalahnya di apa. Cuma apa masalahnya, perbedaannya tuh kalau di kami itu pengobatan holistik. Jadi satu orang itu sudah memeriksa semuanya. Tapi kalau secara medis tidak bisa. Dokter jantung, jantung doang. Nanti rujuk ke dokter paru, dokter saraf, dokter dalam, itu beda-beda. Sehingga tidak sinkron nyambung. Dan itu yang membuat apa? Pasien tambah stres. Habis diperiksa dokter umum ternyata disuruh rujuk ke dokter jantung. Dokter jantung, iya, dokter jantung nanti Ibu dus EKG, dicek dan sebagainya. Oh, hasilnya bagus. Coba dirujuk lagi ke dokter paru. Ternyata di rongsen dokter paru ini bagus. Nanti disuruh ke dokter dalam. Dokter dalam bagus. Oh, ini dokter saraf.
Saraf bagus berarti ke otak, nanti MRI, terus scan dan sebagainya. Itu yang membuat orang yang sakit bukannya malah tambah sedih. Kenapa? Loh, dokter aja nggak ketemu penyakit saya. Lah terus siapa lagi yang nemuin gitu lah. Sehingga pasien itu bukannya tambah membaik, Bu. Jangan-jangan mikir lagi, rujuk kemana lagi nih, jangan-jangan ini gimana sih? Udah dicek ini, dokter ini, dokter ini, dokter ini. Kok nggak sembuh-sembuh sih? Kok nggak ada hasilnya? Udah minum obat lagi. Udah minum, ya kan setiap dokter pasti ngasih obat. Iya. Walaupun hasilnya Belum tahu. tetap pasti dia ngasih obat. Iya, betul, Pak. Makanya kalau kita satu, jadi lebih tenang lagi. Jadi karena pola makan ya, ini 70%. Tapi Bu, mohon maaf, kalau dari mata, akurasinya tuh 90 sampai 99%. Jadi Ibu pernah stres 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun yang lalu pun, stres Ibu seberapa besar masalahnya, itu semua terekam oleh mata. Nggak bisa dibohongin. Iya, Pak. Ya, makanya mata itu bisa berbicara. Ya, mata bisa berbicara. Pak. Ya, Bu Nilam, Rekam deh. tadi enggak bawa yang cat mata ya? Aku mau ngeluarin lupa ya. Sebenarnya sih, ya saya sih udah paham, cuman biar, Yang bulan iya, kemarin itu, Pak. biar pasien lebih yakin lagi. Oh nanti gini aja Pak Andi, kalau lotena udah nyampe juga suruh nge-grabin ke sini kali ya Pak ya. Oke ya. Oke, ini ada saya gambarkan seperti jam ya Bu. Iya, Pak. Jam tahu ya? Nggak ada. Nah, ingat ya, jam 12 ke jam Iya. 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, jam 12. Manusia juga gini Bu, ini kepala, ini badan, ini tangan, ini kaki. Berarti jam 12, jam 3, 6, 9 sama. Terus bagaimana nih? Jam 12 ke jam 1, jam 2, jam 3. Manusia ini 1, 2, 3 nih. Jam 12 ke jam 1 ini berhubungan dengan otak besar. Ibu bagus, nggak ada masalah. Jadi jam 1 ke jam 2 titik THT-nya, telinga, hidung, tenggorokan, penglihatan, polis, sinusnya juga bagus THT-nya. Jam 2 ke jam 3 turun ke bawah, jantung dan liver juga bagus. Kenapa dari jam 2 ke jam 3 itu jantung dan liver? Jantung kita ada satu. Ya, adalah wajib kita jumlah satu adalah lidah. Makanya orang sakit jantung minum obatnya bukan ditelan Bu, tapi ditaruh di bawah lidah. Berarti dia langsung berobatan ke jantung. Terus jam 3 ke jam 4 turun ke bawah lagi adalah jantung dan paru-paru juga bagus. Jam 4 ke jam 5 lambung bagian atas juga bagus. Jam 5 ke jam 6 lambung bagian bawah juga bagus. Nah jam 6 ke jam 7 naik lagi, tulang ekor bagus. Jam 7 ke jam 8 tulang lumbar juga bagus pinggulnya. Jam 8 ke jam 9 tulang belakang bagus. Jam 9 ke jam 10 tulang belikat jantung paru-paru bagus. Jam 9 ke jam 10 ke jam 11 tulang servikal leher bagus. Nah, cuman ada tanda lagi nih jam 11 ke jam 12 ini ada tanda garis, Bu. Garis ini apa? Nih, kalau ada tanda nanti di bagian saya ngasih tanda di mata itu gambar pertama titik, terus ada garis, dia garis berlubang sama garis yang hitam, berarti ada tingkatan kronisnya suatu penyakit. Nah kalau titik berarti baru muncul, berarti apa segera penanganan. Jadi kayaknya mau mendung deh nggak jadi. Itu namanya akut. Nah kalau nanti sudah dia bentuk garis panjang berarti subakut. Dan subakut berarti sudah tambah lagi levelnya penyakitnya. Nah yang kalau sudah bolong gini berarti apa? Kronis. Nah kalau sudah hitam berarti apa? Degeneratif, penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan secara medis, jadi pengobatannya lama kayak kanker, tumor, jantung, kolesterol darah tinggi dan sebagainya. Artinya apa? Degeneratif artinya tubuhnya tidak bisa meregenerasi lagi. D itu artinya tidak, generasi berarti apa? Tidak bisa meregenerasi. Nah dan ini Bu baru ada garis. Makanya kan ini belum parah Bu. Nanti aja itu menunggu hitam gini. Kan tanggung Bu. Enggak mau Pak. Ini tanggung baru garis Bu, baru subakut tuh Bang. Kalau bisa kembali ke Kan biar sekalian Bu ngobatinya kan nggak beda berobat gitu kan. Ini paling resepkan 35 hari juga selesai. Alhamdulillah kalau cepat. Ya maksudnya kan kalau saya kan, aduh pasiennya kok nggak sakit banget aja. Karena apa Karena yang rata-rata berobat saya kan yang sudah rumah sakit udah angkat tangan, udah habis-habisan baru ke saya. Ini berarti kalau yang nggak parah nggak usah ya. Ini belum Bu, karena apa? Mohon maaf loh. Ini dari satu garis mata ini tidak ada banyak lubang. Nah, tak kasih contoh kan gambar mata ya, sebentar.
untuk melihat mata seberapa rusak kerusakan mata, dan ini ibu bagus banget. Alhamdulillah. Makanya belum parah kan? Iya Pak, sebelum ini makanya pas ke sini takut. Ya kalau dari muka ibu, mohon maaf, dari wajah ibu tuh lebih kepada wajah yang orang penuh kecemasan. Astagfirullah. Pas karena tadi seolah-olah bagian titik jantung, padahal enggak, bukan di Iya, jantungnya. Pak. Saya enggak mengatakan Bukannya, titik jantung. alhamdulillah. Ya sebentar. Kelepek-kelepek. Gulanya tinggi langsung udah. Enggak usah, enggak. Saya carikan gambar yang atas. Lihat gambar. Sebenarnya kalau bisa tak fotokan langsung dilihat sini ya. Oh. Tapi enggak usah, yang parah-parah aja. Iya Pak. Kalau nggak parah, cuman ada satu titik doang. Nah, ini contoh aja. Oh. Yang kemarin. Iya. Nih. Itu yang lubang-lubang itu ya Pak. Ya, ini kalau orang yang sudah sakitnya parah, itu udah kayak gini, Pak. Lubangnya lubang hitam. Nah, ini kan menghitam. Nah, kalau ini masih bentuknya lubang biasa, sobekan. Nah, ini lubang dalam lagi. Iya. Makanya udah degeneratif. Tapi mata ibu tuh bagus banget. Alhamdulillah benar Pak. Ini bukan mata secara fisik loh Bu, tapi apa? Secara gen. Jadi gen tubuh ibu, mesin ibu sebenarnya bagus, tapi karena salah pemakaian saja. Ibu atau bapak kalau dikasih kendaraan bagus, tapi kalau yang punya nggak bisa pakai, ya cepat rusak. Iya, betul. Tapi walaupun dikasih kendaraannya jelek, tapi orang tuh bisa ngopenin, itu lebih awet. Kenapa bisa ketahuan? Jadi yang coba saya carikan yang bagus ya, mata yang bagus itu kayak gini coba. Nah, sebentar. Sebentar, carikan lagi yang bagus tanda. Ya, ini nih. Sebenarnya apa? Ini agak bagus, cuman ini sudah ketutup sodium rem. Jadi warnanya udah ketutup kabut putih. Bedanya. Cuman ibu, nih mata ibu tuh kayak yang coklat. Ibu fokus yang coklat begini nih. Ini coklatnya padat, rapat semuanya sebentar. Nah, ibu kondisinya itu. Jadi tidak ada satu lubang pun kayak kayak sini tadi. Yang tadi Pak. Nah, nih. Iya. Ini kan banyak lubangnya. Iya. Di jam berapa? Nah, kalau bicara jam dinding, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, ini semua ada masalah keluhan. Makanya ibu baru satu titik doang, kan tanggung, makanya baru satu. Jangan kalau bisa bilang Pak. Kan ini belum sampai lubang ini loh Bu. Soalnya apa? Ini sebenarnya pembawaan diri aja ibu, nggak perlu yang khawatir yang berlebih. Karena apa? Orang nggak ada masalah, ngapain ibu yang sampai berlebih menyikapinya? Iya Pak. Kan yang lola sendiri siapa? Kita sendiri. Yang membuat sedih kita, yang membuat bahagia kita, yang membuat sakit sebenarnya kita, bukan orang lain. Kita terkadang kalau orang berobat udah nggak sembuh-sembuh itu kita cari kambing hitam. Oh, kemarin itu gara-gara itu nggak usah. Apa ada yang nggak suka sama saya? Nggak usah. Kita sendiri sebenarnya kalau kita bisa mengelolanya dengan apa? Prasangka baik. Ya. Ini mata yang kiri bagus. Ini mata yang kanan. Nah, apa ini ada tanda titik di sini? Itu bagian kepala belakang ibu. Jadi kepala ibu bagian belakang sering sakit. Sering sakitnya ibu di bagian kepala belakang ini. Kayak geliang gitu. Iya. Tapi sakitnya kepala bukan berarti sakit masalah di kepala. Iya. Jangka panjangnya kalau memang dibiarkan, itu akan menjadikan vertigo ataupun migrain. Nah, kalau orang terkena vertigo, ya, vertigo yang sebelah kanan, maka orang itu akan punya stroke yang sebelah kiri. Sistemnya silang. Kalau dia kena yang sebelah kiri, maka akan stroke yang sebelah kanan. Tapi kalau sudah migrain, itu jangka panjangnya, itu orang itu akan mudah terkena apa? Tumor otak. Kenapa? Otak ini raja tubuh kita. Iya. Raja tubuh kita untuk bisa ke sini, ke sana itu yang dulu otak. Organ kita suruh makan tidak niat adalah otak. Nah, makanan otak itu apa? Oksigen. Jadi otak itu nggak butuh makan yang enak-enak, tapi hanya butuhnya oksigen. Sehingga apa? Ibu kalau memikirkan suatu hal kecemasan tadi, sebab mengapa? Oksigen produksi ibu bagus. Tapi untuk menghantarkan sampai ke otak itu tersumbat, terhambat. Kenapa terhambat? Apakah ada pengentalan? Yang tadi sama. Iya. Apakah ada penyumbatan atau dia kebanyakan angin atau kekurangan oksigen. Nah, nanti untuk menentukan ini dari hasil tes darah. Ya, ini mata yang kiri, ini mata yang kanan. Jam 12 ke jam 11 sama nih. Ini masalahnya di bagian kepala. Makanya cemas, was-was, khawatir. Kadang ibu tuh kagetan. Jadi kalau di rumah sendiri kadang lihatin siapa ya. Jadi selalu kecemasan itu terus.
Dan kecemasan itu bagian salah satu mudahnya otak itu boros. Kenapa? Memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kan boros otak nih. Otak itu harus memikirkan sesuatu yang real. Belum kejadian tapi dipikirkan. Sehingga apa? Membuat otak itu nggak sesuai dengan fungsinya. Kan cemas, was-was itu udah terjadi belum, Bu? Belum. Belum. Cemas sama takut. Beda nggak, Bu? Coba. Cemas saya takut itu beda nggak? Beda. Ibu kalau ada kecoa, orang itu takut kecoa, ada kecoa di depannya 1 meter aja. Kira-kira dia takut atau cemas? Takut. Kenapa? Ada. Barangnya ada, dilihat ada, mata melihat, otak berpikir. Tapi kalau kecemasan, cemas, khawatir, was-was, ada nggak, Bu, barangnya? Nggak ada, nggak kelihatan. Ini yang menjadikan kadang ini, otak manusia itu boros memikirkan sesuatu yang belum kejadian. Efeknya apa? Seolah-olah kayaknya paling sedih, paling akhirnya merasa sendiri lagi. Merasa nggak diperhatikan dan sebagainya. Loh, kan kita yang menentuin. Itu, jadi sebenarnya tidak ada permasalahan dengan organ. Ya ini masalah di oksigen atau penyumbatan aja, kita nanti tes ya. Terus dari jam 11 ke jam 12, ke jam 10, ya otak servikal bagus. Jantung paru bagus, tulang belakang bagus, tulang lumbar bagus, tulang ekor bagus. Lambung bawah bagus, lambung atas bagus, jantung paru bagus. Jantung, liver, THT, otak besar bagus. Ini ada 2 titik tapi bagian kepala doang. Makanya apa? Ini borosnya otak tadi, Bu. Boros otak itu boros pemakaian yang sebenarnya belum kejadian tapi sudah dipikirin. Ini yang membuat kecemasan yang berlebih. Akhirnya apa? Ya otak kalau boros gimana, Bu? Boros-boros dia bisa mengontrol jantung, mengontrol liver, mengontrol limpa, pankreas. Tugas dia itu harusnya tugas otak itu. Jantung, liver, ginjal, pankreas. Bekerja yuk, bekerja yang baik. Yang nyuruh itu otak. Tahu dari mana? Tahu kalau kita doa, Bu. Kita mau tidur itu kan baca doa. Di saat baca doa, Bismika Allahumma ayya wa bismika amut. Maka otak itu langsung ngomong ke seluruh organ. Yuk jantung, ini yang punya badan sudah bilang, sudah baca doa, udah nyuruh saya untuk ngatur. Yuk jantung istirahat. Yuk ginjal istirahat. Yuk liver semua istirahat. Kenapa? Sudah baca doa. Jadi masalahnya kita ini seringnya bukan mau tidur tapi ketiduran. Zaman sekarang lebih banyak orang ketiduran, Bu. Pak, kenapa? Udah kerja lelah, capek, sampai rumah nggak istirahat. Ngapain? Main HP. Kalau nggak main HP, nonton TV. TV-nya masih nyala? Udah tidur. Orang tidur. Orangnya tidur, TV-nya nyala. Kalau nggak main HP, HP-nya nyala, orangnya tidur. Sering nggak kayak gitu? Iya. Lagi megang HP, tahu-tahu HP-nya jatuh, kludak gitu kan? Apa yang terjadi? Kecemasan itu yang menjadikan seluruh organ kita cepat rusak. Kenapa bisa? Otak bingung, Bu. Pas orang tidur tapi nggak ada niatan, nggak baca doa. Otak mau nyuruh jantung, ayo jantung istirahat. Belum ada perintah. Jantung mau nyuruh liver, ginjal, semua ayo istirahat. Nggak berani, karena apa? Tidak ada perintah dari kita. Makanya orang ketiduran itu bangun paginya badannya malah sakit. Karena apa? Organnya bingung mau istirahat tapi belum disuruh perintah. Tapi dia harus bekerja akhirnya. Jadi antara 2 hal ini coba bayangkan. Kalau ibu sendiri jam istirahat jelas. Tapi jam istirahat tapi nggak disuruh istirahat, Bu. Harus ngapain ya? Kan enak kalau dapat kerjaan itu jelas kerjaannya disuruh daripada didiemin. Kira-kira ibu dalam kegiatan harian sama teman-teman sekitarnya lebih senang diomongin atau didiemin, Bu? Lebih senang didiemin ya. Ibu senang didiemin tetangga kanan kiri nggak usah diajak ngomong. Diomongin ya. Lebih enak kan diomongin langsung. Kalau didiemin kan malah orang, aduh salahku apa ya? Perasaan aku nggak ada salah. Itu prasangka, Bu. Iya. Tergantung prasangka kita dasarnya apa. Kalau orang netral, normal, prasangkanya baik, seuzon karena keilmuan. Tapi kalau orang yang sudah imunitasnya rendah, ada seolah-olah ada masalah besar, yang dipikirkan prasangka baik atau buruk? Buruk. Dan itu menjadikan penyakit mudah datang. Ya, ini nggak ada masalah, semuanya bagus. Nah, sekarang kita tes mata, tes apa darahnya ya. Habis ini saya ya mau jemput sekolah. Loh, saya juga sama, Bu. Kalau gitu saya dulu deh, saya mau pulang dulu. Saya nggak tahu siapa urutannya ya. Urutannya, Bu, ini sebenarnya sama. Ada
Habis udah diurutin, Bu. Ya nggak apa-apa ibu, nanti jemput tinggal deket sini kan. Itu masih lama. Saya seharian di sini bu. Saya tuh jauh banget. Saya Cilengsi bu, jauh dari mana bu? Jauh lagi. Hah? Semuanya mau ada perlu ya. Ya sama bu, makanya kayak kemarin saya dulu. Dah, kalau gitu aku tak izin dulu dah. Semuanya kan mintanya duluan. Kalau saya kecuali kalau saya meriksanya mungkin kayak dokter umum biasa. Ah, cepet dah keluar. 5 menit selesai, saya juga nggak apa-apa bu, senang aja. Mau kayak gitu juga nggak apa-apa. Tak periksa telapak tangan, nadi, lidah, mata, nggak usah jelasin. Dan resepin obat, mau nggak? Jadi yang penting itu kepuasan, yang penting kualitasnya, bukan kuantiti. Banyaknya orang yang berobat sama kita, tapi pulang dari berobat dia nggak tahu dengan kondisi tubuh itu ngapain. Ya, sabar bu, tenang aja bu. Saya belum pernah loh bu keluar dari klinik saya baru kali ini. Saya Buning tuh suhu tolong ya. Kalau aku Buning tuh, kalau aku ke GSN nggak bisa nganterin seharian di sana. Makanya kok ya saya nyeletuk aja. Saya belum pernah keluar dari GSN. Dibilang nggak usah jauh-jauh Pak. Makanya. Rezeki kita ya Bu. Makanya kok ya Allah. Alat tes gulanya mana ya? Udah Milan. Kalau aku ditanya pensi terakhir pasti ngerti aku. Udah Milan tes gula. Tes gula. Ada ini enggak ya? Sudah ketemu. Boleh apa ya, plastik buat tempat jarum bekas dong bu, atau botol kosong? Botol herbal apa aja boleh buat tempat jarum bekas biar Kok bisa ketarik? kok bisa begini ya namanya. Udah tinggal dikit jawabnya. Ya itu nggak apa-apa, tinggal dikit. Atau botol gelas gitu yang kosong? Hah? Iya, yang kosong. Kenapa bu? Iya boleh. Nah ini udah bu. Pakai sementara ini, nanti dibuangnya harus, karena kan ini jarum harus dibuat tempat yang khusus bu. Udah ini aja pak. Ini aja tutup. Lebih aman atau tutup. Oke. Oh iya, boleh. Maaf ya bu ya. Yes. Kenapa ya bu? Siapa yang batuk? Itu yang saya. Kasih ini. Nih. Bu, ibu semprot aja di bahunya itu. Yang itu ada aja bu? Yang masih ada nggak ya? Ini aku ada. Ya, itu semprot aja dulu. Kalau perlu air panas, buat dihirup dulu, baru nanti biar diminum. Di dada, leher, sama tengguk, nggak apa-apa. Masih ada darahnya ya bu ya? Masih Pak. Alhamdulillah. Kanan apa gitu? Apa nanti aja mencoba tujuh. Biar dilihat dulu kalau begini kan Bu Nilam ada enggak bawa tisu dapur itu ya? biasa aja mau biasa ini. Tisu biasa aja ya. Bukan tisu kering bu, tisu dapur yang di GSN tadi nggak bawa ya? Kalau tisu biasa nggak bisa. Nggak bisa bu, kalau tisu biasa nanti serbuk-serbuknya nempel di sini, nanti ganggu di mikroskopnya.
Iya, tisu kompor dan dapur yang bisa di kayak cuci ulang gitu ya. Suruh sampai sore ya, suruh ya. Mbak, ini nih Bu, tempel. Nih Bu, ini harusnya ini nempel itu darahnya sekotak ini penuh. Kalau encer, nah ini karena kental jadi hanya tek. Mbak, ini udah dipasin dong Mbak. Bu Neng, ini Bapak tadi ini berapa tadi? Remote-nya di situ, Pak. Enggak, tadi nyimpennya di angka berapanya saya nggak tahu. Apa? Ya kita cek dari sini Bu. Di berapa Pak tadi Pak? Ini udah mulai cek darah. Oke. Nih Bu. Itu darah saya, Pak. Ya ini darah. Ini bintik-bintik kecil-kecil gini Bu. Ini bakteri semua Bu. Astagfirullah. Ini yang geraknya kayak kutu-kutu ini. Ya. Nih, di semua sela-sela bakteri semua. Astagfirullah. Nih, Makanya mental ya, Pak. jadi semua di sela darah ibu isinya bakteri. Terus yang keduanya, darah ibu ini kental. Jadi darahnya gandeng. Nah, darah yang bagus itu, nih satuan nih. Cuman satu. Yang nih ada dua, yang bulat kayak donat. Ini darah baru, yang lainnya apa nih? Lihat bakteri-bakterinya banyak banget ini. Ini kan pada gerak-gerak semua nih. Kayak kutu. Itu yang memakan nutrisi ibu. Jadi ibu makan hari ini selama ini yang makan bukan badannya, tapi bakterinya yang subur. Makanya darahnya itu mengental, dia gandeng semuanya. Ya tuh. Coba lihat nih. Ini banyak banget nih. Ini semuanya loh Bu. Ini berapa juta ini bakteri dalam darah ibu. Ini kalau saya perbesar ya, pengen lihat bakteri yang berbesar nih. Ini tak berbesar, biar langsung lihat. Saya gedein. Serem kan? Tuh. Sebentar ya bakterinya. Iya, Pak. Ini gerombol-gerombol ini. Tuh. Bakteri semua. Tuh. Jadi darah ibu itu semua bakteri semua. Terus ini darahnya lengket, gandeng semua, jadi nggak ada yang lepas. Tuh. Iya, Pak. Jadi ini ibu kalau mau diobatin kayak apapun, mau dikasih suplemen sehebat apapun, nggak akan bisa mengobatin. Karena apa? Parasitnya ini bakterinya dimatikan dulu. Ya, yang mematikan bakteri dengan namanya probiotik. Nggak bisa dengan mau dikasih Lotena mau berapa botol pun nggak. Kayak Buning dulu. Buning dulu nggak boleh, nggak boleh minum Lotena. Mau beli pun silakan, tapi nggak boleh diminum dulu. Sebelum bakterinya dimatiin dulu. Tapi kalau nggak dimatiin, mau makan herbal apapun, makanan herbalnya yang mahal apapun, nggak ngaruh karena yang makan bukan badan ibu. Ya, nih, ini kan banyak banget nih. Kenapa? Bakteri itu dari pencernaan Bu, lama yang kotor, terlalu kotor ususnya dulu. Dan bakteri itu kan dia berkembang biak, dapat makanan subur, berkembang lagi. Ya, betul. Nah kan loh, kotor semuanya gandeng-gandeng. Harusnya darah itu jalan Bu. Nih lengket. Dan ini mohon maaf, kalau kita bisa melihat sekilas saja ini akan terlihat kalau yang lain putih, tapi yang sini kadang ada warna kemerah-merahan kan? Nah kalau warna kemerah-merahan dari darah ini
berarti ada kandungan diabetesnya di dalam orang ini. Betul. Ibu ada gula? Waktu pernah periksa pertama itu 392. Ah. Terus turun, naik lagi, naik turun. Ya, ini kalau bicara ini gulanya sebenarnya Ibu belum begitu banget. Ya, kalau yang banget Bu, ini langsung merah merona seluruh layar. Gitu. Ini kan masih ada bagian sini nggak ada Iya. warnanya. Nih, bagian sini doang nih. Kelihatan kayak ada bara api di bawahnya nih. Ini berarti ada masalah gula. Iya. Nah, sebenarnya gula itu kembali lagi kalau masalah secara medis, oh gula itu berhubungan dengan pankreas. Pankreas itu berarti harus karena tidak bisa menyerap gula menjadi tenaga dari insulinnya, makanya disuntik insulin. Enggak kayak gitu. Seperti yang kemarin saya sampaikan, orang yang sakit diabetes itu berarti kenapa, Bu? Dia mendapatkan janji-janji manis doang, janjinya nggak dapat, tinggal manisnya dia diabetes. Artinya apa? Ibu, untuk kesembuhan Ibu bukan masalah obat, tapi lebih pada hati Ibu. Apa? Kuncinya satu, memaafkan. Siapapun itu yang pernah membuat sakit hati Ibu, yang pernah berjanji tapi nggak nyampe, dan udah abaikan, anggap aja itu hanya dongeng aja lah. Ibu nggak usah berharap lagi, karena kalau selama berharap, yang membuat gula Ibu naik turun itu bukan masalah obat, tapi pikiran Ibu sendiri. Makanya tadi Ibu, makanya efeknya Ibu tuh kayak cemasan, waspada, karena akumulasi Bu. Ibu kalau mau sembuh bukan sekedar fisik, psikisnya, jiwanya, jasmani, rohani, semuanya. Jadi sebenarnya oke banget, karena apa? Ditambah ada bakteri, ya udah. Nah, kan udah ketahuan gitu lebih enak. Ibu harus ngapain? Jadi penyakit Ibu saya pesannya hanya satu, tidak perlu dikhawatirkan. Ibu nggak perlu cemas, nggak perlu apa. Orang itu belum parah. Makanya kalau perlu, Ibu kalau sudah banyak lubang kayak tadi tuh baru tuh berobat ke saya. Kan Ibu bagus semua. Berarti nunggu parah aja ya? Ya jangan. Sebelum parah. Lah ini, lah masih bagus begini ya. Nih, lengket semuanya. Iya. Ya. Boleh Bu videoin dulu Bu. Di videoin aja berapa detik aja. Nanti kalau memang nanti sudah kita kasih probiotik, kalau Ibu mau cek ulang pengen tahu perbandingannya, 4-5 hari mau ngecek lagi, sudah ada bentuknya. Oh sebelumnya kayak gini, setelahnya kayak gini gitu loh. Ya, ini kan bakterinya udah pada mati karena dia nggak bisa lama di luar Bu. Ya, ya yang tadi pada gerak semua ya. Nah ini kan darahnya apa? Kategorinya Bu, darahnya berantai panjang. Jadi antara satu darah ke yang lainnya semua terhubung. Dia nggak ada putusnya. Nih, gandeng. Ini ketemu gandeng, ketemu gandeng ini. Ya, tuh. Dia satu-satu Bu kayak donat dan dia jalan. Karena ngalir. Ini kan lengket semua nih. Tuh kan? Jadi setetes darah ini tadi Bu harus dites semuanya. Dah. Kalau kosongnya ini Bu, banyak kosong ini, berarti darah barunya nggak ada, nutrisinya darahnya nggak ada. Jadi kalau bicara pengobatan, darah Ibu itu kurang gizi, nggak kurang makan. Gizi darahnya kurang. Nah, yang makan siapa? Bakteri. Bakterinya. Karena dimakan bakteri. Kita sampai habiskan ya. Nih ada warna spot hitam ini. Ini apa? Kita lihat. Nah itu lebih ke sendi aja Bu, tapi nggak terlalu, masih aman, nggak apa-apa. Sendi Pak. Iya. Paling kalau sendi Bu kondisi kecil gitu paling hanya baru bangun tidur badannya pegel aja. Iya sih. Bangun tidur. Kayak kaku semua. Iya. Nih warnanya kan udah kelihatan memerah kan. Iya Pak, merah. Jadi kayak di belakangnya kayak ada bara api. Ini masalah dengan gula. Gula. Tapi tidak semuanya, kecuali udah keseluruhan ada. Nih ada lagi. Iya. Hitam ini apa? Kita lihat. Ah, ya. Ini penyumbatan di bagian mana? Di saraf otak Ibu yang bagian belakang. Makanya yang tadi penyumbatan yang di sini. Jantung tadi ya Pak? Bukan, bagian kepala yang jam 11. Oh. Ah, ini berarti kan saya bilang tadi apakah ada pengentalan? Iya. Ada penyumbatan? Iya, ada penyumbatan. Anginnya sama oksigennya gimana? Belum.
Di antara 4 itu yang mana mendominasi. Kalau ini sudah ada pengentalan dan penyumbatan, ya sudah, itu pasti karena satu keterikatan. Kalau dia kental doang, gampang. Tapi ini udah kental terus tambah nyumbat. Nah, efeknya apa? Oksigen nggak nyampe ke otak karena tersumbat. Kalaupun tidak ada sumbatan, kalau darahnya kental, dia telat nyampenya. Kayak jalan itu macet, Bu. Jalan kalau macet, ya nggak nyampe sesuai dengan jadwal. Tapi enggak apa-apa, ini masih kecil. Kecuali kayak pasien saya, Bu, satu layar isinya semua kayak ini. Nah, itu baru ke saya. Ibu kan masih belum. Jangan sampai lagi. Saya takut. Ini kentalnya banget ya, Bu ya. Lengket semua ini, gandeng-gandeng rapet. Harusnya dia ada video kita yang darah itu harusnya satuan. Iya. Pernah lihat, Bu. Satuan kayak donat dan dia gerak semua. Ini mental semua ya. Ya, kalau ini enggak. Nah, ini. Nah, darah yang bagus itu kayak ini, Bu. Jadi kalau bisa dalam pengobatan ini, kalau darah yang kental itu seperti karakter manusia yang sedang rumpi, Bu. Manusia kalau ngerumpi itu bagus nggak? Enggak bagus. Enggak. Orang rumpi suruh pulang langsung pulang nggak, Bu? Enggak. Sama kayak darah Ibu, gerak sedikit, maju mundur. Kayak orang ngerumpi suruh pulang. Tapi kalau orang itu lagi ngerumpi, seasik-asik yang ngerumpi, Bu, datang hujan, ngapain, Bu? Bubar. Artinya yang membubarkan darah Ibu kental ini adalah air. Air ini bukan sekedar air minum. Tapi apa? Makan-makannya yang bersifat basah. Yang saya sampaikan kemarin. Buah, sayur, jus, lalap, urap, rebus-rebusan. Maka sekarang banyakin itu. Biar darahnya ngapain? Encer, nyebar. Nah ini, darah yang sering ngerumpi, orang yang sering ngerumpi, sama orang yang nggak pernah sering ngerumpi, nggak seneng ngerumpi, itu dia bergerombolnya bersama atau enggak? Bersama. Enggak. Oh, enggak. Orang yang seneng ngerumpi sama yang enggak, itu mau menyatu enggak, Bu? Enggak. Ini orang yang nggak suka ngerumpi, ini ngumpul sendiri, Bu, dia terpisah. Iya, betul. Makanya masih ada darah baik dalam darah Ibu itu masih banyak. Tapi dia terpisah. Ini yang nggak suka ngerumpi. Iya, maksudnya darah siapa? Oh, masih. Kayaknya kirain yang tadi aja, Pak. Ini masih ada. Artinya gini, darah yang kental banyak, yang bagus juga masih ada gitu loh. Oh, iya, Pak. Makanya saya bilang, Ibu tuh belum parah, ngapain berobat ke saya gitu loh. Ini kan masih bagus nih. Ini darah Ibu bukan darah siapa? Kok Mas tanya, ini darah siapa? Kayaknya tahunya yang tadi, Pak, serem. Nah iya, tapi masih ada yang bagusnya, Bu. Itu loh ini. Iya, Cuman dia nggak gerak. Makanya saya bilang tadi, darah yang satuan itu darah baik. Artinya yang dia tidak ngerumpi. Iya, Pak. Kalau tadi yang banyak yang Ngerumpi. jadi yang ngerumpi sama enggak itu memisahkan diri. Iya. Oh, iya. Ini kalau ditemenin yang sering ngerumpi tadi, terus Ibu banyakin makanan-makanan basah, terus dia nggak ngerumpi, seneng nggak? Udah tobat ya udah, sekarang udah jarang ngerumpi gitu kan. Artinya masih banyak yang bagus. Nah ini kecil vitamin ini yang nyumbat di saraf. Ya, jadi sumbatan itu ada berbagai tahapan. Ini sudah hitam berarti level pertama dia warna putih, Bu, kayak lemak. Kalau sudah semakin dibiarkan dia akan menjadi hitam. Hitam dibiarkan dia berubah menjadi biru. Biru berubah menjadi ungu. Ungu berubah menjadi orange. Nah, kalau sudah tingkatan warnanya orange, itu bisa saya pastikan 4 bulan yang akan datang kalau dia kena serangan jantung, stroke, kalau enggak ruang ICU. Kenapa bisa begitu? Karena bagaimana kesehatan 4 bulan kita ke depan ditentukan darahnya hari ini. Karena darah itu pergantiannya 120 hari. 120 hari. Iya, perganti darah. Kalau wanita harusnya lebih kuat. Kenapa? Cara usia wanita itu lebih panjang daripada laki-laki. Karena wanita head setiap bulan. Laki-laki enggak head. Jadi secara kekuatan darahnya beda. Jadi baru gitu. Betul. Tapi kalau menopause mah udah itu ya. Enggak juga, Bu. Jadi menopause bukan berarti dengan usia enggak. Tergantung sel tubuh kita itu remaja atau tidak. Waktu itu Bu Nilam juga gitu bilang enggak head berapa Bu Nilam? 7 bulan atau 1? Hah? 7 tahun enggak head. Saya bilangnya kayaknya saya menopause dia masuk. Enggak mungkin. Bu Nilam usia berapa sekian? Enggak. Berarti kayak terjadi menopause dini. Sebenarnya belum terjadi. Akhirnya tak resepin minum baru sehari langsung pagi-pagi keluar head. Jadi kan terkadang analisa doang kan Bu, analisa sendiri kan. Aku udah enggak itu jangan-jangan udah menopause. Enggak juga, harus tahu. Ya itu SMA rahim nggak diangkat. Kalau sudah diangkat berarti kenapa dulu penebalan dini rahim, kanker, tumor, berapa senti? 7 senti masih kecil, ngapain udah angkat rahim? Iya, saya juga nyesel itu.
kenapa dokternya tuh nggak nyaranin gitu. Ya nggak bakalan Bu, karena dia kalau dokter itu lebih cepat tindakan, lebih cepat banyak duitnya. Masalah imbas dari situ nanti mau reaksinya kayak apa, urusannya beda. Saya habis itu kan jadi stres, Pak, nggak pernah bisa tidur. Ibu yang dia ngarahinnya. Kemarin ini Pak, Karena oh masih baru. Kenapa nggak nanya ke Buning? saya baru ketemu sekarang. Enggak ya, Bang Buri udah ngomong sama Bu Ati loh. Nggak tahu orang saya periksa ke dokter langsung Bu besok pagi antar rahim. Buset. Iya saya langsung kaget kan saya nggak mikir akibatnya. Karena kan keistimewaan wanita itu kan di rahimnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Keistimewaan wanitanya itu. Terus gimana saya udah terlanjur diangkat. Ya kalau bahasa kita tobat ya perbanyak istighfar, habis itu kita rubah caranya. Bukan menyesalin udah terlanjur. Tinggal ya kalau kita udah berbuat dosa kasarnya caranya bagaimana imbangi dengan banyak istighfar aja, tapi harus kita rasa syukur yang lain harus kita lebihkan lagi. Kayak Bude Mami yang namanya Mbah Marijan itu. Putrinya Mbah Marijan yang PT itu. Ikan harus diangkat rahimnya dulu Bu, sebelum ketemu saya itu. Terus disuruh sama Bu Yayu yang Al-Azhar. Bude coba sebelum diangkat rahimnya ke Pak Yadi dulu aja berobat. Dia di rumah sakit Mitra Bekasi Timur untuk jadwal. Itu dikasih jadwal 1 bulan. Untuk operasinya nanti bulan depan tanggal sekian. Nah sebelumnya ketemu saya. Minum Lotena itu habis kurang lebih 3,5 botol. Ibu dia Mami. Terus tapi dia kan masuk rumah sakit karena jadwal. Sebulan yang lalu dia WA. Pak Suhu mohon doanya ya. Kenapa Bude? Kan hari ini aku jadwal operasi bulan lalu. Dalam hati saya, ya Allah, kan sudah diobatin gitu kan. Terus akhirnya ya mana yang terbaik Bude. Pas dia dimasuk rumah sakit dicek ulang Bu, rahimnya udah bersih nggak jadi diangkat. Dia keluar lagi ke rumah sakit tapi nggak ngabarin saya. Nah saya tahunya dari adiknya yang di Rawalumbu. Adiknya situ kan juga berobat ke saya. Terus bilang, Pak Yadi udah tahu belum Bude? Iya kemarin WA saya kalau dirawat di rumah sakit. Iya Pak Yadi, alhamdulillah pulang lagi loh. Kenapa? Nggak jadi diangkat rahimnya kan udah bersih. Langsung Bude memang tak telepon lagi. Bude boyo ada ngabarin saya tuh jangan hanya kabar buruk kenapa? Kalau kabar buruk ngomong, kabar baik lupa. Nggak jadi diangkat. Alhamdulillah. Nah darah itu minum kayak gini Bu. Iya Pak. Jaraknya. Artinya darah bagus Ibu masih banyak. Manusia tuh nggak ada yang keburukan semuanya tuh. Pasti ada sisi baiknya juga. Nih. Ini bagus nih. Sisi yang lain masih banyak yang bagus. Tenang aja Bu. Terus saya gimana ya Pak? Udah terlanjur. Ibu di situ. Kita nggak warning sadar. Kan belum diperiksa mana yang masalahnya di mana. Nih. Iya Pak. Sabar ya. Oh ini penyumbatan di saraf kepala tadi. Saya bilang hanya penyumbatan di kepala dikit aja tuh. Tapi pertama nanti pengobatan Ibu ada 2 tahap. Pertama matikan bakteri seluruh semua. Iya Pak. 4-5 harian selesai baru nanti boleh minum herbalnya. Kalau enggak jangan. Oh iya. Ada 2 tahap. Kalau yang lain mungkin 1 tahap selesai. Kalau ini ada bakteri ada virusnya, bakterinya banyak begitu, enggak bisa dengan herbal. Tapi diperbaikin dulu. Ada kok. Nah ini saya terakhir gini ya. Ini saya pencet. Ini kan darah bagusnya tuh ya. Ini kayak donat. Iya, Pak. Ini darah apa Bu namanya? Darah ngerumpi yang Ngerumpi. Orang yang nggak ngerumpi itu biasanya menjauh Bu. Orang baru itu dengan orang lama kalau datang langsung ngerumpul nggak Bu? Enggak, jaga jarak dulu. Ini Bu, darah baru selalu dia tempat yang kosong Bu. Sendiri. Tapi akhirnya karena terbiasa ke bawah, akhirnya ngapain Bu? Ngikut ngerumpi. Jangan. Nih ya, dibangi pola makannya tadi. Sebenarnya nggak terlalu yang. Nah ini sekarang saya tes gini. Ini saya tekan. Ini nanti kalau dia darahnya jalannya cepat, berarti proses sembuhnya Ibu itu cepat banget. Tapi kalau saya sentuh, tapi dia nggak mau bergerak, mohon maaf butuh proses yang Lama Pak. ya tergantung. Karena ini kan darah ini masih 1 nyawa dengan Ibu, masih ada nyawa dia hidup. Iya. Nah ini saya sentuh. Artinya sentuh ini kan sentuh fisik. Tapi dia butuh sentuhan langsung yang dari dalam apa? Ya tadi dia merasa minta tolong Bu. Kenapa?
minta tolong bakteriku banyak banget. Wih, ini nutrisinya gimana? Aku katanya suruh nyiatin. Iya, iya. Minta tolong, tapi bahasanya dia nggak bisa ngomong. Bahasanya dengan apa? Bahasa tubuh, Iya. ngilu, puyeng dan sebagainya. Puyeng. Coba Bismillah ya. Nah. Cepat toh Bu? Iya. Berarti cepat sembuhnya. Alhamdulillah. Dia pada gerak semuanya tuh, baru sebelah ini tuh. Ini kan langsung gerak-gerak semua Bu tuh. Iya Pak. Insya Allah ya Pak. Jadi Ibu nggak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, slow aja Ibu. Iya Pak, Insya Allah. Nih kan tuh, kelihatan satuannya langsung pada jalan. Jadi darah yang bagus itu aktif. Kayak sama, manusia kalau sehat itu bergerak. Iya. Dia akan hanya diam kalau sakit. Nah, darah juga sama, kalau bergerak itu bagus. Kalau kental, sakit. Makanya ada keluhan. Iya. Probiotik bawa berapa Bu? Iya tadi membawa. Iya ya. Boleh.